Kau pengkhianat, pergi dari rumahku sekarang juga. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau tidak berhak berbicara padaku seperti itu. Tenanglah kalian berdua. Ini bukan saatnya untuk hal seperti ini. Seorang miliarder bersembunyi untuk menguji tunangannya dengan ketiga anak kembar. Seorang asisten rumah tangga melakukan hal yang tak terbayangkan. Singkirkan sampah itu dari pandanganku sekarang juga. Teriakan Karina merobek kesunyian rumah megah, bergemar di dinding dan memicu tangisan yang segera memekakkan telinga dari ketiga bayi yang baru lahir. Sri melompat mundur. Jantungnya berdegup kencang seperti palu di dadanya. Lengannya masih terbungkus kain seragam sakasar dan mendekap erat 3 bungkusan putih ke dadanya. Bergetar tak terkendali. Bukan hanya takut kehilangan pekerjaan, itu adalah teror murni di hadapan wanita di depannya. Ketiga bayi kembar itu meronta merasakan ketegangan di udara. Paru-paru kecil mereka berteriak meminta pertolongan. Nona Karina, tolong mohon Sri. Suaranya pecah mencoba menenangkan ketiga bayi itu secara bersamaan. Sebuah tugas mustahil yang hanya bisa ia pertahankan karena putus asa. Kau menakuti mereka. Mereka masih bayi. Mereka baru saja makan. Mereka butuh ketenangan. Karina melangkah maju. Suara tumitnya berdentum seperti tembakan di lantai kayu. Wajahnya yang biasanya terpulas sempurna untuk majalah sosialita kini terdistorsi oleh ekspresi jijik yang murni. Ia tidak melihat anak-anak. Musik ia melihat masalah. Ia melihat hambatan. Ia melihat kotoran di istananya kelak. Jangan beritahu aku apa yang harus kulakukan, pelayan kurang ajar. Bentak Karina menunjuk dengan jari menuduh yang hampir menyentuh hidung Seri. Aku memberimu perintah langsung 10 menit yang lalu. Aku bilang aku tidak ingin mendengar satu unrengi benda-benda itu selama aku di rumah. Kepalaku sakit dan suara neraka itu mengebor otakku. Tapi Nona Sri mundur hingga punggungnya menabrak dinding lorong terpojok. Ia merasakan dinginnya tembok di punggungnya, tetapi tidak melepaskan dekapannya. Sarung tangan karet kuningnya yang belum sempat ia lepas setelah membersihkan kamar mandi di lantai bawah ketika anak-anak mulai menangis berdecit di atas selimut putih. Aku tidak punya tempat untuk membawa mereka. Kamar mereka di atas di luar dingin. Dan memangnya kenapa kalau dingin? Karina memotong udara dengan tangannya seolah mengusir lalat yang mengganggu. Bawa mereka ke halaman, ke garasi atau buang saja ke tempat sampah. Tapi suruh mereka diam sekarang. Tangisan ketiga bagi kembar itu meningkat. Simfoni penderitaan yang tampaknya memenuhi setiap sudut kediaman mewah itu. Sri menunduk menatap wajah-wajah merah dan kusut karena tangisan. Mereka tidak bersalah. Mereka adalah darah keluarga. Bagaimana bisa wanita ini tunangan Tuan Bayu yang baik hati memiliki hati sekeras batu? Di ujung lorong dalam temaram pintu perpustakaan, sesosok tubuh membeku. Tuan Bayu dengan wajah pucat dan mulut sedikit terbuka memegang tas kerja yang hampir jatuh dari tangannya. Ia kembali lebih awal dari perjalanan bisnisnya untuk mengejutkan tunangannya. Tetapi kejutan justru dialami olehnya. Matanya yang biasanya hangat melebar saat melihat pemandangan itu. Ia tidak bergerak. Ia perlu melihat sejauh mana kekejaman itu akan berlangsung. Musik, ia perlu tahu dengan siapa ia akan menikah. Sri tanpa tahu bahwa majikannya sedang mengawasi, mengangkat pandangannya dengan mata penuh air mata, tetapi dengan kilatan perlawanan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku tidak akan membawa mereka keluar dalam dingin, Nona Karina, kata Sri dengan suara gemetar namun tegas. Mereka adalah keponakan Tuan Bayu mereka keluarga. Jika Nona ingin ketenangan, pergilah ke kamar Nona, tetapi aku tidak akan membahayakan kesehatan anak-anak ini. Keheningan yang mengikuti kalimat itu lebih menakutkan daripada teriakan. Karina berhenti seketika, berkedip tak percaya. Bibirnya melengkung membensuk senyuman yang tidak menjanjikan apapun yang baik. Itu adalah senyuman predator yang baru saja memutuskan bahwa ia tidak hanya akan menggigit, tetapi menghancurkan. Beraninya kau? Bisik Karina dengan suara yang sangat rendah membuka depan hingga nafasnya mengenai wajah pelayan itu. Kau menantangku? Musik, seorang pelayan biasa yang membersihkan toiletku dengan sarung tangan konyol itu. Sri mendekap anak-anak lebih herat. Aku melindungi apa yang paling Tuan Bayu cintai. Bayu tidak ada di sini. Sembur Karina sambil menegakkan tubuhnya dengan angkuh. Dan jika dia tidak ada, aku adalah pemilik rumah ini. Dan perintah eksekutif pertamaku, bodoh adalah singkirkan bungkusan-bungkusan yang menangis itu dari pandanganku sebelum aku menghitung sampai 3. Bayu dari balik bayangan mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya terengah, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap diam. Tahan, katanya pada diri sendiri. Biarkan dia menunjukkan siapa dia sebenarnya. Musik Karina tidak menunggu untuk menghitung sampai 3. Kemarahan mengalahkan kesabarannya.
Ia melangkah maju dengan agresif, menyerbu ruang pribadi Sri, memaksanya meringkuk untuk melindungi kepala bayi-bayi itu. Lihatlah dirimu, kata Karina menyapu pandangannya dari atas ke bawah pada pelayan itu dengan penghinaan. Mutlak, kau menyedihkan, kau berbau susu basi dan murah. Apa kau benar-benar berpikir punya hak untuk berbicara padaku tentang keluarga? Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya alat pembersih yang bisa berbicara. Dan anak-anak itu, ia menunjuk ketiga bayi kembar itu dengan ekspresi jijik. Anak-anak itu adalah sebuah kesalahan kecelakaan yang ditinggalkan saudara perempuan Bayu sebelum meninggal untuk merusak hidup kita. Jangan berbicara seperti itu tentang mereka. Teriak Sri tidak dapat menahan diri. Penghinaan terhadap kenangan mendiang saudara perempuan majikannya lebih menyakitkan daripada penghinaan terhadap dirinya sendiri. Mereka adalah malaikat. Mereka tidak bersalah karena sendirian. Mereka adalah beban. Bantah Karina berteriak lebih keras lagi. Suaranya pecah karena histeria. Bayu terlalu lunak. Itulah sebabnya dia menahan mereka di sini. Tetapi itu akan berakhir. Begitu aku memakai cincin di jariku dan kita menandatangani akta nikah. Ketiga anak ini akan langsung dikirim ke panti asuhan negara, ke tempat terburuk yang bisa kutemukan di mana tidak ada yang akan mengingat nama mereka. Sri merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Itu bukan ancaman kosong. Ia melihatnya di mata dingin Karina. Karina serius. Nona adalah monster. Gumam Sri menggelengkan kepalanya. Air mata mengalir deras di pipinya. Tuan Bayu tidak akan pernah membiarkan itu. Dia menyayangi mereka. Karina tertawa kering, kejam dan tanpa emosi manusiawi sedikit pun. Bayu akan melakukan apa yang kukatakan karena dia dibutakan olehku. Bodoh, dia pikir aku seorang santa. Dia pikir aku akan menjadi ibu yang sempurna. Karina mendekat lagi, merendahkan suaranya menjadi bisikan yang berkonspirasi dan beracun. Tapi aku tidak berniat mengganti popok atau menahan reng. Aku menikah untuk bepergian, untuk membeli perhiasan, dan untuk hidup enak. Bukan untuk membuka panti asuhan amal. Merasa mual keburukan wanita itu tidak ada batasnya. Bayi-bayi itu, salah satunya telah berhenti menangis dan menatapnya dengan mata besar dan gelap. Musik tidak menyadari bahaya yang mengancam masa depannya. Gerakan kecil itu memberi Sri kekuatan yang tidak ia tahu ia miliki. Kalau begitu, Nona harus melewati mayatku, kata Sri sedikit menegakkan tubuh meskipun kakinya gemetar. Selama aku di sini, Nona tidak akan menyentuh mereka. Wajah Karina berubah, urat di lehernya menonjol. Kekuranggajaran pelayan itu tidak dapat diterima. Oh ya, Karina mengulurkan tangan dan menarik salah satu sarung tangan karet kuning yang dikenakan Sri dengan kasar, menariknya dengan kuat. Kalau gitu, kau sudah tidak di sini, kau dipecat. Pergi. Sarung tangan itu meregang dan memukul pergelangan tangan Sri dengan bunyi klik yang menyakitkan saat terlepas jatuh ke lantai kayu yang mengkilap. Ambil pakaian kumuhmu dan pergilah ke jalanan dengan mereka. Karina terus berteriak di luar kendali. Jika kau sangat menginginkan mereka, simpan saja mereka. Mereka milikmu. Hadiah pernikahan awal. Tapi jika aku melihatmu di sini dalam lama menit, aku akan memanggil polisi dan mengatakan, kau mencoba mencuri peralatan makan perak dan kita lihat siapa yang akan dipercaya. Seorang pelayan kelaparan atau calon nyonya rumah. Nona mengusirku dengan ketiga bayi ini. Tanya Sri tertegun. Tidak percaya akan kekejian situasi ini. Aku memberimu bantuan. Karina mendorong Bahuri, membuatnya terhuyung-huyung berbahaya dengan beban berharga di lengannya. Keluar. Aku tidak ingin melihat sedikit pun jejak kemiskinan di lorongku. Kalian mengotori udaraku. Sri susah payah mendapatkan kembali keseimbangannya. Musik ia menatap sarung tangan yang tergeletak di lantai. Simbol pekerjaannya dan usahanya. Lalu menatap wanita elegan dan beraroma wangi di depannya. Saat itu ketakutan Sri menghilang. Itu digantikan oleh tekad yang ganas. Jika tinggal berarti meninggalkan anak-anak itu dalam belas kasihan penyihir ini, maka pergi adalah satu-satunya pilihan. Baik, kata Sri dengan ketenangan tiba-tiba yang membingungkan Karina. Aku akan pergi, tetapi bukan karena Nona mengatakannya. Aku akan pergi karena anak-anak ini pantas mendapatkan rumah di mana ada cinta bukan racun. Bla bla bla. Karina membuat gerakan mengejek dengan tangannya. Musik kurangi bicara, lebih banyak bertindak. Pintunya ada di sana dan jangan harap ada pesangon. Anggap saja aku tidak menagihmu udara yang kau hirup di sini. Sri menata ketiga bayi itu, memastikan mereka tertutup selimut. Ia tidak punya uang, tidak punya tempat tujuan, tidak punya mobil, tetapi ia punya lengan dan punya hati. Ia berbalik memunggungi wanita itu dan mulai berjalan menuju pintu utama, mengabaikan teriakan kemenangan Karina di belakangnya. Dan jangan kembali untuk meminta-minta, musik teriak Karina kepadanya. Semoga kalian membeku. Di belakang Bayu melangkah keluar dari bayangan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keterkejutan. Kini ia menunjukkan kemarahan yang dingin, terhitung, dan menghancurkan.
Ia sudah melihat cukup. Ujian telah berakhir dan putusan akan segera dijatuhkan. Namun sebelum itu, ia perlu melihat sejauh mana Sri mampu pergi demi anak-anak yang bukan miliknya itu. Ia perlu melihat kepahlawanan sejati sebelum melaksanakan keadilannya. Sri mencapai pintu kayu ek tebal di pintu masuk utama. Tetapi tangan-tangannya yang sibuk menopang ketiga bayi yang baru lahir dengan tidak aman, tidak menemukan kekuatan, atau sudut untuk memutar knopnya. Berat ketiga bayi kembar itu mulai membakar lengan bawahnya. Mereka memang kecil, tetapi tiga tubuh hidup menggeliat dan terisak terasa seberat seluruh dunia di pundaknya yang lelah. Di belakangnya, suara tumit Karina berubah ritme. Bukan lagi langkah pengejaran, melainkan langkah yang tenang, penuh kemenangan langkah seorang ratu yang baru saja memerintahkan eksekusi dan bersiap untuk merayakan. Suara ponsel yang terbuka memecahkan ketegangan. Fitri teman, kau tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi. Suara Karina langsung berubah. Nada masam dan beracun menghilang, digantikan oleh tawa riang dan melengking. Tawa yang sama yang ia gunakan di pesta amal untuk menipu masyarakat kelas atas. Ya, akhirnya bersih total. Aku baru saja memecat pelayan itu. Sri yang menyedihkan ya. Aku memecatnya dengan semua sampah yang ia bawa. Sri membeku. Tangannya yang berhasil menyentuh logam dingin pegangan pintu berhenti. Musik ia tidak ingin mendengar. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tampak terpaku di lantai. Bayi-bayi itu merasakan keheningan pelindungnya. Meredakan tangisan mereka menjadi rengekan menyedihkan musik memungkinkan suara Karina terdengar dengan sangat jelas dalam gema lobi. Oh, tolonglah Fitri, jangan bodoh. Lanjut Karina mondar-mandir mengagumi pantulannya di cermin Vene yang tergantung di dinding. Hanya beberapa meter dari tempat Bayu bersembunyi. Tentu saja Bayu tidak akan tahu. Dia seorang pria dan pria itu sederhana. Aku akan bilang bahwa si bodoh itu mengundurkan diri karena tidak tahan bekerja dan membawa anak-anak itu karena ia sudah terlanjur sayang. Aku akan berpura-pura menjadi korban. Aku akan menangis sedikit. Aku akan bilang aku mencoba menghentikannya. Kau tahu musik aktingku sebagai wanita sensitif tidak pernah gagal. Sri menutup matanya rapat-rapat, merasakan air mata hangat mengalir pipinya dan jatuh di dahi salah satu bayi. Ya Tuhan, bisiknya pada dirinya sendiri, lindungilah kami dari iblis ini panti asuhan. Oh tidak, Karina tertawa yang membuat darah Sri membeku. Aku tidak akan menghabiskan waktuku mencari panti asuhan yang layak. Jika pelayan itu membawa mereka ke gubuknya, itu lebih baik bagiku. Biarkan mereka mati kelaparan di sana jauh-jauh. Dan jika mereka kembali, ya aku punya kontak di sistem negara. Itu tempat di utara di mana mereka mengirim kasus-kasus yang katanya, dari sana anak-anak keluar langsung ke jalanan atau ke penjara. Aku tidak peduli asalkan mereka tidak ada di foto pernikahanku. Bayu yang tersembunyi dalam temaram merasakan perutnya bergejolak. Wanita yang ingin ia bagi hidupnya tidak hanya kejam, tetapi juga sadis. Ia merencanakan nasib darahnya sendiri, seperti seseorang yang memutuskan untuk membuang sepatu tua. Setiap kata Karina adalah paku tambahan di peti matinya sendiri. Tetapi ia perlu Karina menyelesaikannya. Ia perlu Karina mengkriminalisasi dirinya sepenuhnya agar tidak ada jalan kembali, agar tidak ada air mata palsu yang bisa menyelamatkannya nanti. Satu-satunya yang penting bagiku adalah ia menandatangani surat wasiat minggu depan. Lanjut Karina merendahkan suaranya menjadi nada konspiratif mengabaikan bahwa akustik aula mengkhianatinya. Ketiga bocah itu adalah satu-satunya ahli waris langsung selain aku tanpa mereka. Dan begitu aku menjadi istri sah, semuanya benar-benar seluruh kerajaan Bayu akan menjadi milikku. Dan percayalah teman, hal pertama yang akan kulakukan adalah menjual rumah tua dan membosankan ini. Aku benci bau keluarga yang dimilikinya, dan aku akan punya apartemen penthouse di kota jauh dari Popok dan kenangan akan saudara perempuannya yang sudah meninggal. Sri mengertakkan gigi kemarahan mengalahkan rasa takut. Wanita itu tidak hanya membenci anak-anak, ia membenci segala sesuatu yang diwakili Tuan Bayu. Ia membenci sejarahnya, rasa sakitnya keluarganya. Ia hanya mencintai angka-angka di rekening banknya. Baiklah, aku pergi. Aku harus memastikan bahwa sampah itu sudah keluar dari propertiku. Aku tidak ingin mereka mengotori teras, kata Karina menutup telepon dengan gerakan dramatis. Sri didorong oleh rasa jijik dan urgensi memutar keno pintu dengan siku putus asa untuk keluar dari neraka itu. Pintu terbuka dengan suara derit berat membiarkan embusan angin dingin masuk yang membuat anak-anak kecil menggigil. Hei, teriakan Karina menghentikannya tepat di ambang pintu. Kau mau kemana terburu-buru begitu? Aku belum selesai denganmu.
Sri berhenti dengan satu kaki di luar rumah dan yang lainnya di dalam. Angin menerpa wajahnya, tetapi dingin yang sebenarnya datang dari belakang. Ia tidak berbalik, ia tidak ingin melihat wajah Karina lagi, ia hanya ingin lari. Tetapi dengan 3 bayi di pelukannya, lari tidak mungkin. Aku bilang aku akan pergi, jawab Sri tanpa berbalik, suaranya terdengar serak. Nona sudah mendapatkan apa yang Nona inginkan. Kami sudah keluar, tinggalkan kami sendiri. Karina berjalan cepat ke arahnya dan dengan gerakan kasar meraih bahu Sri dan memutarnya kembali ke dalam. Menutup pintu dengan bantingan yang menggema di seluruh rumah. Kau tidak akan pergi sampai aku memeriksa apa yang kau bawa, desis Karina. Matanya menelusuri pelayan itu dengan paranoia. Selimut-selimut itu dari Wol Merino impor. Itu milik rumah ini, itu milikku. Ini untuk menutupi anak-anak. Teriak Sri tak percaya memeluk bayi-bayi. Itu seolah Karina ingin merobek kulit mereka. Di luar dingin aku tidak bisa membawa mereka telanjang. Musik itu bukan masalahku. Karina menarik ujung salah satu selimut putih membuat Sri tidak stabil. Semua yang ada di rumah ini milikku. Jika kau ingin membawa mereka, bungkuslah mereka dengan kain kotoranmu. Tapi kau tidak akan mencuri milikku. Demi Tuhan, serisak Sri berjuang untuk menjaga keseimbangan dan tidak menjatuhkan salah satu dari ketiga bayi itu. Itu adalah pertarungan fisik yang tidak seimbang. Ia sibuk melindungi nyawa. Sementara Karina bebas menyerang. Kasihanilah, mereka akan sakit. Biarkan saja mereka sakit. Karina melepaskan selimut ketika ia melihat bahwa ia tidak bisa menariknya tanpa menjatuhkan bayi-bayi itu. Tapi frustrasinya mencari target lain. Ia menatap ke lantai tempat tas kain kecil Sri yang usang tergeletak. Tas yang ia gunakan untuk membawa makan siangnya dan pakai angantinya. Dengan tendangan yang tepat dan penuh kebencian, Karina membuat tas itu terbang melintasi lorong. Isinya berserakan di lantai yang mengkilap, isi buah apel yang penyok, dompet plastik murah, beberapa kunci tua, dan sebotol susu formula yang telah disiapkan Sri dengan uangnya sendiri untuk keadaan darurat. Botol itu menggelinding dan berhenti di kaki Karina. Ia menatapnya lalu ia menatap Sri dengan senyum licik, ia mengangkat sepatu hak tingginya dan dengan perlahan, sengaja dan kejam menginjak botol susu. Ups! Kata Karina pura-pura tidak bersalah sambil menekan kuat hingga susu menyemprot keluar menciptakan genangan putih lengket di lantai yang bersih. Musik betap, cerobohnya aku. Lihat apa yang kau lakukan, kau mengotori lantaiku. Sri menatap susu yang tumpah. Itu adalah satu-satunya makanan yang ia miliki untuk mereka selama beberapa jam ke depan. Ia tidak punya uang untuk membeli susu formula lagi malam itu. Noda putih di lantai itu adalah kehidupan anak-anak yang terbuang karena kehendak seorang wanita tanpa jiwa. Mengapa Nona begitu jahat? Tanya Sri mengangkat pandangannya. Matanya tidak lagi menunjukkan rasa takut, hanya kesedihan yang mendalam dan ketidakpahaman mutlak. Apa yang telah dilakukan anak-anak tak bersalah ini padamu? Apa yang telah kaku? Kami hanya merawat rumah ini. Musik kami hanya berusaha bertahan hidup. Karina mendekat, melewati genangan susu tanpa mengotori kakinya. Menyerbu ruang Sri hingga hidung mereka hampir bersentuhan. Keberadaanmu menyinggungku, Sri. Kemiskinanmu menyinggungku. Dan anak-anak itu adalah pengingat bahwa aku bukan satu-satunya, bahwa ada seseorang sebelum aku dan aku tidak berbagi tahtaku. Karina memberinya dorongan terakhir di dada, tidak cukup kuat untuk menjatuhkannya, tetapi cukup untuk mempermalukannya. Sekarang pergilah dan jika aku melihat kau membawa sesuatu lagi, aku bersumpah akan melaporkanmu sebagai pencuri. Pergi dari pandanku sebelum aku membuatmu membersihkan susu itu dengan lidahmu. Sri gemetar karena ketidakberdayaan. Mundur musik selangkah. Ia membuka pintu lagi. Angin kembali masuk. Ia menatap Karina untuk terakhir kalinya. Nona akan memiliki rumah ini. Nona, kata Sri dengan martabat yang sepertinya memenuhi lobi, membuat Karina tampak kecil dan menyedihkan meskipun dengan perhiasannya. Nona akan memiliki lukisan-lukisan, karpet-karpet, dan uang. Tetapi Nona akan sendirian karena Nona memiliki kekosongan di mana seharusnya ada hati. Dan itu musik bahkan tidak semua emas Tuan Bayu bisa mengisi. Pergi, jerit Karina histeris melihat bahwa penghinaannya gagal menghancurkan semangat pelayan itu. Sri melangkah keluar ke teras memeluk ketiga anak itu melawan angin malam yang dingin yang mulai turun. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi kering meninggalkannya dalam kegelapan tanpa pekerjaan, tanpa uang. Tetapi dengan 3 nyawa berdegup di dadanya. Di dalam rumah kesunyian kembali, Karina menghela napas lega dan merapikan rambutnya di depan cermin tersenyum puas. Akhirnya damai, gumamnya sambil berbalik menuju ruang tamu. Tapi kedamaian itu hanya sesaat. Suara tepuk tangan yang lambat, ritmis, dan sinis mulai bergema dari kegelapan lorong yang terhubung dengan perpustakaan.
Tepuk, tepuk, tepuk. Karina berbalik tiba-tiba dengan jantung berdebar kencang. Matanya melebar saat melihat siluet yang muncul dari bayangan. Sosok itu bergerak lambat dengan energi yang membuat udara terasa berat. Dipenuhi badai listrik yang akan meledak. Tuan Bayu keluar ke cahaya. Ia tidak menatap genangan susu. Ia tidak menatap pintu. Matanya terpaku pada Karina dan di dalamnya tidak ada cinta, ada penghakiman terakhir. Suara tepuk tangan Bayu berhenti seketika, tetapi adrenalin Karina begitu melonjak sehingga pikirannya yang bengkok menafsirkan situasi dengan cara terburuk. Dalam kegilaannya, ia berpikir Bayu tidak melihat kekejaman itu atau mungkin setuju. Tetapi kemudian sebuah pikiran melintas di otaknya, lebih cepat daripada rasa takut pada tunangannya. Selimut-selimut itu, selimut kashmir putih dengan tepi sutra itu diimpor dari Italia. Harganya lebih mahal daripada gaji tahunan pelayan itu. Selimut-selimutku, jerit Karina berbalik dan mengabaikan sejenak sosok Bayu yang mengesankan dalam timaram. Keserakahannya lebih kuat daripada naluri mempertahankan diri. Pencuri itu membawa. Tanpa menunggu reaksi Bayu, Karina berlari menuju pintu yang terbuka, keluar ke teras tempat angin malam bertiup dengan kekuatan tajam. Sri menuruni tangga batu, berjuang melawan berat ketiga anak dan dingin yang mencoba menyelinap di antara lipatan kain. Hentikan sekarang juga, wanita kelaparan, teriak Karina, menyusulnya dalam 2 langkah dan meraih bahu seragam Sri dengan kasar. Kuku-kukunya yang panjang dan terawat menancap ke daging Sri menembus pakaian. Sri terhuyung di tangga terakhir, lantai basah oleh embun malam dan sepatu usangnya tergelincir. Musik untuk sepersekian detik yang menakutkan, ia tampak akan jatuh tertelungkup dengan ketiga bayi itu. Tetapi naluri keibuannya memberinya kekuatan manusia super. Ia menancapkan kakinya ke kerikil jalan masuk dan memutar tubuhnya dengan tajam untuk menjaga keseimbangan. Terengah-engah karena usasa. Lepaskan aku, teriak Sri. Musik suaranya serak karena dingin dan tangisan. Kami sudah pergi, tinggalkan kami sendiri. Kau pergi, tapi milikku tetap di sini. Bentak Karina dengan mata melotot karena keserakahan. Musik tangan-tangannya langsung mengarah ke bungkusan putih yang dilindungi Sri. Berikan selimut-selimut itu sekarang juga. Aku tidak akan membiarkanmu mengisinya dengan kutu di gubuk menjijikanmu. Mereka telanjang di dalamnya terisak Sri ngeri mendekap sikunya ke tulang rusuknya untuk menghalangi tangan cakar Karina. Jika aku melepas selimutnya mereka akan membeku. Ini musim dingin, demi Tuhan itu bukan masalahku. Karina menarik kuat sudut salah satu selimut, kain itu menegang. Bayi yang terbungkus di dalamnya, Budi kecil menjerit, ketakutan merasakan tarikan mendadak dan udara dingin menyusup melalui celah. Lepaskan. Itu sutra Italia, harganya lebih mahal dari nyawamu. Pemandangan itu aneh. Seorang wanita berpakaian sutra dan perhiasan bergumul dengan seorang asisten rumah tangga di tengah malam, menarik pakaian bayi yang baru lahir, seolah mereka boneka kain. Musik. Raung Sri, itu adalah suara gutural, suara hewan. Ia berhenti menjadi pelayan yang patuh. Saat itu ia adalah singa yang mempertahankan anak-anaknya. Sri memutar tubuhnya dengan kasar, menggunakan punggungnya sendiri sebagai perisai manusia, menghalangi tangan rakus Karina dan tubuh rapuh anak-anak. Ia menerima pukulan di tulang belikat ketika Karina mencoba meraihnya lagi. Tetapi ia tidak bergerak. Ia berdiri teguh, kokoh seperti batu dengan kepala tertunduk dan lengan terkunci rapat. Nona harus membunuhku dulu. Teriak Sri melawan angin tanpa menoleh merasakan napas kebencian Karina di tengkuknya. Musik, robek kulitku jika Nona mau. Tapi Nona tidak akan mengambil satu-satunya mantel yang mereka miliki. Tidak, selama aku bernapas. Arustasi setengah mundur selangkah. Musik Nap menatap punggung pelayan itu dengan tak percaya. Tidak pernah ada yang mengatakan tidak padanya. Tidak pernah ada yang berani melindungi sesuatu yang ingin dihancurkannya. Kau kurang ajar? Jerit Karina mengangkat tangan untuk menamparnya buta karena marah. Aku akan mengajarimu cara menghormatiku. Tapi tangannya berhenti di udara bukan karena belas kasihan, tetapi karena tangisan ketiga bayi yang serempak berubah menjadi suara yang begitu memilukan, sehingga bahkan malam pun seolah berhenti mendengarkan. Musik itu adalah suara ketidakberdayaan mutlak. Dari ambang pintu, siluet Bayu terlihat jelas di antara cahaya hangat interior. Ia belum campur tangan. Ia sedang melihat sifat asli binatang buas yang hampir ia nikahi. Setiap detik berlalu, setiap teriakan Karina adalah konfirmasi yang menyakitkan. Tetapi ia perlu Karina melewati semua batas dan Karina dalam kebutaannya sedang melewati yang terakhir. Lihatlah. Teriak Karina menunjuk bayi-bayi yang dilindungi Sri, berbicara ke udara atau mungkin kepada Bayu mencari pembenaran atas kegilaannya.
Mereka merusak selimutku, mereka skitingker di atas sutra menjijikan. Sri berbalik perlahan. Musik wajahnya basah oleh air mata, tetapi matanya menyala dengan api baru. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada penghakiman yang sunyi dan mengerikan. Ia menatap Karina dan kemudian menatap ke arah pintu di mana ia tahu majikannya berada. Ia tidak meminta bantuan. Ia tidak memohon. Ia hanya membuat keputusan yang akan mengubah takdirnya. Angin bertiup lebih kencang mengacak-acak rambut yang terlepas dari sanggul Sri. Ia menarik napas dalam-dalam mengisi paru-parunya dengan udara dingin dan merasakan kejernihan mental yang tiba-tiba. Ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan tidak punya makanan, ketakutan akan apa kata orang. Semua itu menghilang di hadapan urgensi untuk menyelamatkan ketiga nyawa itu. Sudah cukup, kata Sri, suaranya tidak bergetar. Itu musik rendah, tetapi memotong kebisingan angin seperti pisau. Karina yang sedang mengatur napas untuk serangan verbal lainnya berhenti terkejut oleh perubahan nada itu. Apa katamu, pelayan? Aku bilang sudah cukup. Ulang Sri mengangkat dagunya. Ia mendekap ketiga bayi itu ke dadanya, menata mereka dengan kelembutan tak terbatas sebelum menatap tajam wanita kaya itu. Aku mengundurkan diri karena tertawa histeris tak percaya. Mengundurkan diri. Aku memecatmu semenit yang lalu. Bodoh, kau tidak bisa mengundurkan diri dari sesuatu yang sudah tidak kau miliki. Tidak, Nona. Nona tidak mengerti. Sri melangkah ke arahnya, memaksa Karina mundur secara naluriah. Aku mengundurkan diri dari uang Nona. Aku mengundurkan diri dari toksisitas Nona. Aku mengundurkan diri dari melihat Nona memperlakukan anak-anak ini seperti sampah. Simpanlah jutaan Nona. Simpanlah rumah megah Nona yang dingin dan lukisan-lukisan mahal Nona. Semua itu tidak berarti apa. Beraninya Karina mengertakkan gigi marah karena pelayan itu berbicara kepadanya dengan moralitas yang lebih tinggi. Tanpa pekerjaan ini, kau akan mati kelaparan, kau dan anak-anak tak sah itu akan membusuk di jalanan. Mungkin, jawab Sri dan untuk pertama kalinya ia tersenyum sedih, tetapi bermartabat. Mungkin kami akan kelaparan, mungkin kami akan kedinginan malam ini, tetapi anak-anak ini akan tahu apa itu pelukan. Mereka akan tahu bagaimana rasanya seseorang menatap mereka dengan cinta dan bukan dengan jijik. Sri menatap kegelapan jalan tanah yang menuju keluar dari properti, dan kemudian, dengan suara tegas ia melontarkan pernyataan terakhirnya putusan yang akan menyegel nasibnya dan nasib ketiga bayi kembar itu. Aku membawa mereka umum Sri itu bukan pertanyaan, itu adalah fakta yang sudah terjadi. Aku membawa mereka ke rumahku, itu gubuk kayu di perkampungan kumuh, atapnya bocor dan lantainya tanah. Tidak ada pemanas dan kadang tidak ada listrik. Tapi aku bersumpah demi kenangan ibumu, di rumah itu mereka tidak akan pernah kekurangan kehangatan manusia. Karina terenganga. Keberanian itu tidak dapat dimengerti oleh pikirannya yang materialistis. Kau gila, kau akan membawa ahli waris jutawan ke perkampungan kumuh. Itu penculikan. Aku akan memanggil polisi. Panggil saja, teriak Sri menantang dengan air mata. Kemarahan yang kembali mengalir. Beritahu mereka bahwa Nona mengusir mereka ke jalanan di tengah musim dingin tanpa pakaian. Beritahu mereka bahwa Nona lebih suka melihat mereka membeku daripada mengotori selimut Nona. Kita lihat siapa yang akan dipenjara, Karina ragu. Ia tahu Sri benar. Jika polisi melihat ini reputasinya akan hancur, kau idiot sentimental. Sembur Karina menyelang tangan untuk melindungi diri dari dingin. Gemetar karena marah, pergilah, tolong aku. Bawa mereka dan tenggelamlah dalam kesengsaraanmu. Jangan pernah meminta speser pun dariku lagi saat kau tidak punya uang untuk membeli susu. Jangan khawatir, kata Sri bersbalik. Sosoknya kecil dan syarat beban mulai menjauh ke dalam kegelapan. Selangkah demi selangkah menjauh dari cahaya rumah megah itu. Tuhan akan menyediakan dan jika tidak, aku akan bekerja sampai tanganku berdarah. Tapi mereka tidak akan lagi mendengar suaramu. Sri mulai berjalan, sepatunya membuat suara ritmis di atas kerikil. Krek krek krek. Setiap langkah menjauhkannya dari kemewahan dan mendekatkannya pada ketidakpastian tetapi juga menjauhkannya dari kebencian. Budi, Rian dan Dina ketiga bayi itu tampaknya telah tenang dengan kehangatan tubuh Sri dan gerakan ritmis jalannya. Karina tetap berdiri di teras, melihat sebagaimana satu-satunya kotoran dalam hidupnya yang sempurna menghilang ke dalam malam. Ia merasakan gelombang kemenangan bercampur dengan sesuatu yang pahit yang tidak bisa ia identifikasi. Dan jangan kembali, teriaknya untuk terakhir kalinya ke dalam kegelapan, suaranya pecah. Semoga mereka mati kedinginan. Ia berbalik gemetar dan berjalan kembali ke pintu rumah megah yang terbuka menggosok lengan kosongnya. Malam yang mengerikan gumamnya pada diri sendiri masuk ke kehangatan lobi dan menutup pintu di belakangnya, meninggalkan dunia luar. Setidaknya tidak ada lagi tangisan. Ia merapikan rambutnya dan menghela napas, bersiap untuk mengarang kebohongan sempurna untuk Bayu. Tetapi saat ia mengangkat pandangannya,
Udara membeku di paru-parunya. Bayu tidak lagi berada dalam temaram. Ia berdiri di tengah lobi di bawah cahaya lampu gantung kristal. Tas kerjanya tergeletak di lantai, wajahnya tanpa ekspresi. Itu adalah topeng batu. Tetapi, matanya adalah dua jurang gelap yang terpaku padanya. Dan di tangan kanannya ia memegang ponsel dengan layar menyala, menunjukkan bahwa ia telah merekam setiap kata, setiap teriakan, setiap detik dari keburukan yang baru saja terjadi. Keheningan di ruangan itu mutlak, berat, mencekik. Bayu, bisik Karina dengan suara berubah menjadi benang tipis teror murni. Sayangku, sudah berapa lama kau di sana? Bayu tidak berkedip. Ia melangkah perlahan ke arahnya dan suara sepatunya di atas lantai kayu terdengar seperti guntur pertama dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Keheningan di lobi hanya berlangsung beberapa detik, tetapi bagi Karina itu terasa seperti keabadian di bawah air. Otaknya yang terlatih untuk manipulasi dan kelangsungan hidup sosial bekerja dengan aimin putaran per menit. Bayu ada di sana. Ia telah melihatnya. Tapi seberapa banyak yang ia lihat? Sejak kapan ia di sana? Apakah ia mendengar bagian tentang panti asuhan atau hanya teriakan terakhir? Karina memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada satu kartu. Kebohongan yang terang-terangan. Bayu, serunya menghembuskan napas, seolah ia menahannya karena takut akan ancaman yang baru saja pergi. Wajahnya langsung berubah dari dinginnya, seorang pembunuh, menjadi topeng kesedihan dan kelegaan palsu. Ia berlari ke arahnya dengan tangan terbuka mencari perlindungan di dadanya. Terima kasih Tuhan kau di sini. Ini mengerikan, sebuah mimpi buruk. Bayu tidak bergerak untuk menyambutnya. Ia tetap berdiri teguh seperti tiang marmer dengan lengan kaku di samping tubuhnya dan ponsel masih erat di tangan kanannya merekam audio. Karina menabraknya, memeluknya erat, pura-pura terisak yang mengguncang bahunya yang ramping. Wanita itu, pelayan itu, Karina menangis di lapel jas Bayu, mengotori kain mahal itu dengan air mata buayanya. Dia gila sayangku, benar-benar psikotik. Aku mencoba menghentikannya. Sungguh, aku mencoba berunding dengannya. Bayu tetap tidak bergerak, tidak membalas pelukannya. Napasnya, musik berat, terkontrol seperti banteng sebelum menyerbu. Karina merasakan kekakuan tunangannya sedikit menjauh, menatap matanya dengan ekspresi panik yang diperhitungkan. Kau tidak percaya padaku? Tanyanya dengan suara gemetar menyentuh dadanya dengan dramatis. Dia masuk krisis, mulai berteriak bahwa anak-anak itu miliknya. Dia bilang, kau dan aku tidak layak, bahwa dia adalah satu-satunya ibu sejati. Dia mencoba memukulku. Bayu, lihat. Karina menunjuk lengannya di mana tidak ada bekas, tetapi ia percaya pada kegelapan lorong. Dia mendorongku, aku harus mengusirnya untuk melindungi rumah. Dia mengancam akan kembali dan membakar semuanya jika aku tidak memberinya uang. Bayu menunduk menatapnya, matanya gelap dan tidak terbaca. Oh, ya, itu satu-satunya yang ia katakan. Suaranya berat. Good musik tural. Ya, Tessa. Karina bersemangat oleh apa yang ia tafsirkan sebagai keraguan. Dia pencuri, dia mengambil selimut sutra, dia mengambil peralatan makan perak. Pasti siapa tahu apagi yang ia sembunyikan di antara kain kotor itu. Musik, kita harus memanggil polisi sekarang juga. Sashings. Dia tidak bisa pergi jauh dengan 3 bayi. Kita harus mendapatkan mereka kembali sebelum dia melakukan sesuatu pada mereka. Sementara Karina merajut jaring kebohongannya di dalam rumah megah. Di luar kenyataannya sangat berbeda. Sri berjalan melawan angin yang kini bertiup dengan kekerasan musim dingin memotong wajahnya seperti bila es. Ia telah meninggalkan teras dan berjalan di sepanjang jalan kerikil jang yang menghubungkan rumah megah itu dengan jalan utama. Lengan-lengannya terbakar. Berat gabungan Budi, Rian dan Dina. Meskipun mereka bayi baru lahir berlipat ganda dengan setiap langkah otot-ototnya menegang hingga kram, tetapi ia tidak sedikit pun melonggarkan cengkeramannya. Sesaang sudah selesai, bisik Sri dengan gigi gemertak menempelkan dagunya ke dadanya untuk menciptakan gelembung kecil kehangatan untuk kepala bayi-bayi itu. Salah satu anak Rian mulai menangis lagi. Suara melengking dan putus asa yang hilang dalam luasnya malam yang gelap. Sri berhenti sesaat untuk merapikan selimut yang berusaha dibekobek angin. Jari-jarinya mati rasa karena dingin dan tanpa sarung tangan yang telah diobek Karina. Nyaris tidak merespons. Jangan menangis. Tolong jangan buang energi. Mohon. Sri menatap lang hitam tanpa bintang. Kita hampir sampai di jalan. Seseorang akan seselewat. Seseorang akan membantu kita. Ia menoleh ke belakang sesaat. Rumah megah itu bersinar di kejauhan seperti kastil yang tidak terjangkau dengan jendela-jendela emasnya dan kehangatan yang dilarang. Ia merasakan sakit menusuk di dadanya. Di sana ada makanan, di sana ada ranjang bayi yang hangat, di sana ada kehidupan yang pantas didapatkan anak-anak itu.
tetapi telah ditolak dari mereka oleh keserakahan orang asing. Itu bukan rumah mereka, kata Sri dengan suara keras. Kembali berjalan dengan lebih kuat. Sepatu murahnya berderak di atas batu. Rumah mereka adalah tempat di mana mereka dicintai dan aku mencintai mereka. Aku mencintai mereka lebih dari nyawaku. Kembali di lobi. Karina menyadari bahwa Bayu tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. Ia tidak memanggil polisi. Ia tidak marah kepada pelayan itu. Ia menatapnya dengan intensitas yang membuat kulitnya merinding. "Mengapa kau menatapku seperti itu?" tanya Karina sambil tertawa gugup dan mundur selangkah. "Bayu, kau menakutiku. Kita seharusnya mengejarnya. Anak-anak itu adalah darahmu. Kita tidak bisa membiarkan seorang penculik membawa mereka." Bayu melangkah perlahan menuju pintu, melewati Karina tanpa menyentuhnya. Seolah Karina adalah perabot biasa. Ia mendekati jenangan susu yang tumpah di lantai, menatapnya lekat-lekat. Ia melihat botol susu remuk dengan bekas tak terbantahkan dari sepatu hak tinggi Karina tercetak di plastik. "Kau bilang dia menyerangmu," kata Bayu tanpa mengangkat pandangannya dari lantai. "Ya, itu mengerikan. Dan mengapa ada susu tumpah di sini?" Karina tanya dengan ketenangan yang menakutkan. "Karena botol susu keponakan-keponakanku remuk seolah seseorang menginjaknya dengan sengaja." Karina memucat-cat. Pikirannya mencari alasan cepat. Dia yang menjatuhkannya, dia menjatuhkannya dalam amarahnya. "Musik aku mencoba mengambilnya dan tidak sengaja menginjaknya saat berdesakan. Aku sangat kacau Bayu. Kau tidak ada di sini dan kau tidak tahu betapa agresifnya dia." Bayu mengangkat kepalanya perlahan, memutar lehernya dan menatap melalui kaca pintu utama. Di kejauhan nyaris tak terlihat dalam kegelapan. Siluet Sri yang kecil dan membungkuk sedang mencapai gerbang besi besar pintu masuk perkebunan. Ia berjuang untuk mendorong gerbang berat itu dengan tubuhnya tanpa melepaskan anak-anak. "Dia pergi," musik gumam Bayu. "Itu bukan pengamatan, itu adalah realisasi yang menyakitkan." Wanita yang rendah hati dan kecil itu lebih memilih menghadapi neraka musim dingin sendirian daripada membiarkan anak-anak semenit pun di bawah atap yang sama dengan tunangannya. "Biarkan saja dia pergi," teriak Karina. Kehilangan kesabarannya saat melihat Bayu tidak menghiburnya. "Itu hal terbaik yang bisa terjadi pada kita. Kita terbebas dari beban. Besok kita laporkan kehilangan dan selesai. Kita bisa memulai hidup kita. Sayang, kau dan aku tanpa beban, tanpa masa lalu." Musik kalimat terakhir itu adalah pemicu tanpa beban. Bayu menutup matanya sedetik, menarik napas dalam-dalam, dan ketika ia membukanya rasa sakit itu telah lenyap. Musik hanya tinggal tindakan. Hentikan teriakan Bayu bukan untuk Karina. Itu adalah raungan yang keluar dari lubuk hatinya, ditujukan ke malam, ke ketidakadilan yang terjadi di luar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada tunangannya, Bayu berlari menuju pintu, membukanya dengan benturan keras yang membuat kaca bergetar dan berlari keluar menuju kegelapan. Karina terdiam sesaat bingung. Bayu teriaknya berlari mengejarnya, tersandung tumitnya Henry. "Tunggu, jangan pergi, itu berbahaya." Dia gila tapi Bayu tidak lagi mendengarkan. Sepatu kulit mahalnya membentur kerikil dengan kuat, berlari seperti belum pernah ia lari seumur hidupnya. Angin menerpa wajahnya, musik mengacak-acak rambutnya yang sempurna. Tetapi ia tidak peduli. Pandangannya terpaku pada sosok Sri yang baru saja berhasil membuka celah di gerbang utama dan hendak menyeberang ke jalan umum. "Si!" teriak Bayu lagi. Suaranya berjuang melawan angin. "Si, jangan pergi." Sri mendengar teriakan itu, jantungnya berdegup kencang, panik menyerbu. Ia berpikir Karina telah meyakinkan Bayu. Musik ia berpikir, Bayu datang untuk mengambil anak-anak darinya untuk mengirim mereka ke panti asuhan yang mengerikan atau lebih buruk untuk memenjarakannya karena penculikan. "Dak!" terisak Sri mencoba menyelinap melalui celah gerbang. "Mereka tidak akan mengambil mereka dariku." Lari kakiku lari. Tapi kelelahan dan beban terlalu berat. Ia nyaris tidak melangkah 2 langkah keluar dari properti ketika kakinya goyah. Ia jatuh berlutut di tanah basah di pinggir jalan. Secara naluri ia melindungi bayi-bayi itu dengan tubuhnya agar tidak menyentuh tanah. Benturan itu membuatnya sesak napas, tetapi ia tidak melepaskan bebannya. "Tolong!" teriak Sri ke udara menutup matanya, menunggu dampak tangan hukum atau kemarahan majikannya. "Bawa sajaku, tapi jangan mereka." Bayu tiba di sampingnya terengah-engah dengan dada naik turun dengan kencang. Ia tidak meraihnya dengan kasar, tidak mengangkatnya secara paksa. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di lumpur tepat di depannya, mengotori jas mewahnya tanpa berpikir 2 kali. "Sri," kata Bayu dengan suara terengah-engah. Karina berlari dan emosi. Sri membuka matanya gemetar ketakutan, berharap melihat wajah monster. Tetapi apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Bayu menangis.
Air mata bercampur dengan keringat di wajahnya. Jangan bawa mereka, Tuan Bayu. Mohon Sri. Suaranya serak. Nona Karina membenci mereka. Ia akan membuang mereka. Tolong biarkan aku merawat mereka jauh darinya. Aku tidak meminta uang. Biarkan saja aku merawat mereka. Bayu mengulurkan tangannya, tetapi bukan untuk merebut anak-anak dengan kelembutan ekstrem. Ia meletakkan tangan besarnya yang hangat di bahu pelayan yang gemetar juga menutupi sebagian selimut bayi-bayi itu. Tidak ada yang akan membawa mereka, Sri, kata Bayu. Menatap matanya lekat-lekat mengabaikan dingin. Tidak ada yang akan menyakiti mereka lagi, aku bersumpah demi hidupku. Saat itu langkah-langkah panik Karina terdengar di aspal. Ia tiba berlari berantakan dengan riasan luntur karena angin dan amarah. Melihat Bayu berlutut di lumpur di depan pelayan itu, otaknya korsleting. Bayu, jerit Karina berhenti beberapa meter menunjuk mereka dengan jijik. Apa yang kau lakukan di tanah? Bangun, wanita itu menyihirmu. Lihat dia seperti tikus basah. Ambil anak-anak darinya dan biarkan dia pergi. Bayu tidak bangun. Ia tetap berlutut menciptakan penghalang fisik antara Sri dan Karina. Ia menoleh perlahan ke arah tunangannya. Tatapan yang ia lemparkan begitu dingin, begitu penuh penghinaan mutlak sehingga Karina mundur selangkah tanpa sadar. Seolah ia baru saja menerima tamparan fisik. Diam, kata Bayu. Ia tidak berteriak, tidak perlu. Nada suaranya memiliki otoritas sebuah hukuman mati. Jangan pernah lagi membuka mulutmu untuk menghinanya. Tapi sayang. Gagap mengubah taktik melihat bahwa agresi tidak berhasil mencoba kembali ke peran korban. Kau tidak mengerti, dia mencuriku. Dia tidak menghormatiku. Aku hanya berusaha melindungi masa depan kita. Bayu berdiri perlahan membantu Sri bangkit bersamanya. Ia melepas jaket wol biru gelapnya dan dengan gerakan cepat dan protektif menaruhnya di bahu Sri dan ketiga. Bayi itu membungkus mereka dalam kehangatan dan aroma keamanannya. Kau tidak punya masa depan di sini, Karina, kata Bayu. Menyesuaikan jaket di sekitar Sri untuk memastikan angin tidak menyentuh anak-anak. Sri tidak menghormat. Sri melakukan apa yang tidak bisa kau lakukan. Sri adalah manusia. Kau mempermalukanku demi seorang pelayan. Teriak Karina histeris melihat dunianya runtuh. Aku tunanganmu. Aku wanita yang kau cintai. Kita akan menikah. Bayu berbalik ke arah Sri, mengabaikan teriakan Karina. Ayo masuk, Sri, di luar dingin. Anak-anak ini butuh kehangatan dan kau butuh duduk. Tapi Nona, gumam Sri masih tidak percaya dengan apa yang terjadi menatap Karina dengan ketakutan. Nona tidak lagi memiliki apapun, jawab Bayu dengan suara keras agar Karina mendengarnya dengan jelas. Ayo pulang ke rumahmu, Sri, karena mulai hari ini rumah ini lebih milikmu daripada miliknya. Bayu meletakkan tangan di punggung Sri dan mulai membimbingnya dengan lembut kembali ke rumah megah, memunggungi Karina. Karina tetap sendirian di jalan yang gelap dengan mulut terbuka gemetar karena marah dan dingin. Sik, kau tidak bisa melakukan ini padaku, teriaknya ke punggung mereka. Bayu, kembali ke sini. Aku Karina de Vega, kau tidak bisa meninggalkanku di situ saja. Demi anak-anak tak sah. Bayu berhenti sebentar. Tidak berbalik, hanya mengucapkan satu kalimat yang dibawa angin ke telinga Karina. Ujiannya selesai. Karina dan kau kehilangan segalanya. Dan ia terus berjalan membawa Sri dan anak-anak kembali ke cahaya. Sementara Karina terperosok dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri, lobi rumah megah menyambut mereka dengan keheningan mencekam. Hanya dipecahkan oleh napas terengah-engah Karina yang berlari mengejar mereka dari jalanan tersandung martabatnya sendiri. Bayu masuk lebih dulu, menahan pintu terbuka dengan punggungnya, agar Sri yang terbungkus jaketnya dan gemetar. Hebat Karina, penurunan adrenalin bisa lewat dengan ketiga beban berharga di pelukannya. Kehangatan rumah menerpa wajah mereka yang dingin, tetapi suasana di dalamnya membeku. Bayu tidak menatap Karina saat ia masuk di belakang mereka, menutup pintu dengan benturan yang tidak perlu keras, seolah ingin meninggalkan realitas dari apa yang baru saja terjadi di luar. Bayu, tolong! Jerit Karina. Suaranya memantul di dinding tinggi, campuran yang menyedihkan antara permohonan dan tuntutan. Kau harus mendengarkanku. Kau tidak bisa tertipu oleh akting kasihan. Lihat dia manipulatif profesional. Bayu mengabaikan teriakannya seolah itu hanyalah kebisingan statis. Perhatiannya terfokus 100% pada Sri. Ia membimbing Sri dengan lembut ke sofa beludru besar di tengah ruang tamu. Perabot yang Karina larang keras untuk disentuh oleh pelayan dengan ancaman pemecatan segera. Duduklah, Sri.
perintah Bayu dengan suara lembut namun tegas. Sri ragu menatap jok yang bersih tanpa noda dan kemudian sepatu-sepatunya yang penuh lumpur dan pakaiannya yang basah. Tuan, aku akan mengotori. Nona Karina akan membunuhku jika duduklah. Ulang Bayu kali ini dengan urgensi yang tidak menerima bantahan. Tetapi matanya memancarkan keamanan bukan kemarahan. Ini rumahku dan kau tamuk bukan pegawaiku saat ini. Istirahatlah, periksa musik anak-anak. Sri menjatuhkan diri di sofa karena kelelahan. Kakinya akhirnya menyerah. Ia menatap Budi, Rian, dan Dina di atas bantal. Memeriksa wajah-wajah kecil mereka dengan panik. Tangan-tangan kecil mereka musik mencari tanda-tanda hipotermia. Melihat ketiganya tidur nyenyak tak menyadari badai, ia menghela napas lega yang mengguncang dadanya. Karina melihat bahwa ia kehilangan kendali atas narasi, melancarkan serangan, tetapi mengubah taktik. Ia tahu agresi langsung tidak lagi berfungsi dengan kehadiran Bayu. Ia perlu menjadi korban. Musik, ia perlu menjadi wanita yang tidak dimengerti. Ia berlari ke lemari bar. Ia menuangkan segelas air dengan tangan gemetar dan berbalik ke arah mereka. Memaksakan ekspresi kekhawatiran ekstrem meskipun matanya masih melemparkan panah kebencian ke arah pelayan itu. Oh Tuhan, seru Karina memegang keningnya berpura-pura pusing. Bayu, musik sayang, aku kaget. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku di luar. Stres pernikahan, persiapan, semuanya menimpaku. Kau tahu aku sangat gugup kan? Ia berjalan ke arah sofa mencoba mendekati Sri tetapi menjaga jarak aman. Seolah kemiskinan itu menular. Sri sayang, kata Karina dengan suara manis yang terdengar palsu seperti koin plastik. Maafkan aku jika aku membentakmu. Aku hanya takut ketika aku melihatmu dengan anak-anak itu, aku pikir kau mencuri mereka. Siapapun di posisiku pasti akan bereaksi seperti itu. Aku hanya ingin melindungi keluarga Bayu. Sri meringkuk di sofa memeluk anak-anak lebih erat, mengenali nada ular sebelum menggigit. Ia tidak mengangkat pandangannya, tidak ingin melihat senyum yang dilatih itu. Bayu yang berdiri di samping perapian yang menyala, berbalik perlahan. Wajahnya berada dalam bayangan, tetapi ketegangan di rahangnya terlihat jelas. Melindungi keluargaku, tanya Bayu dengan ketenangan yang mematikan. Mengusir mereka ke jalanan dengan suhu seru derajat, mengambil selimut mereka. Karina tertawa gugup, melambaikan tangan seolah itu hal sepele. Oh, Sasyang, itu hanya berlebihan. Aku tidak akan benar-benar meninggalkan mereka di luar. Aku hanya ingin menakutinya agar ia melepaskan selimut mahal itu. Kau tahu bagaimana para pelayan ini? Mereka mengambil semua yang tidak terpaku di lantai. Aku sedang menguji kejujurannya. Ia melangkah ke arah Bayu mencoba mengelus lengannya, mencari koneksi fisik yang selalu berhasil baginya untuk memanipulasi Bayu. Lihat aku Bayu. Ini aku, Karinamu, calon istrimu. Apa kau benar-benar percaya aku monster karena salah paham dengan pelayan? Aku membela pernikahanmu. Selimut-selimut itu adalah hadiah dari ibumu. Bayu menarik diri dengan kasar dari sentuhannya. Seolah tangan Karina membakar. Ia menatapnya dengan campuran daya tarik dan kengerian. Ia melihat secara real-time bagaimana Karina melepas satu topeng untuk memakai topeng lainnya. Hartaku, ulang Bayu mengunyah kata itu dengan jijik. Maksudmu barang-barang objek? Karena hartaku yang sebenarnya, Karina berada di pelukan wanita yang kau sebut sampah itu. Aku kacau. Teriak Karina kehilangan ketenangannya lagi saat melihat Bayu tidak menyerah. Kau tidak tahu bagaimana berurusan dengannya sepanjang hari. Dia kurang ajar. Dia menatapku dengan buruk dan anak-anak itu. Anak-anak itu menangis sepanjang waktu. Aku menjadi gila. Sikap aku migrain Bayu. Aku butuh pengertian bukan penghakiman. Ia menjatuhkan diri ke lantai berlutut di depannya. Memegang kakinya dalam tindakan teatrikal yang layak mendapatkan penghargaan. Ia menangis tanpa air mata, terisak-isak keras. Maafkan aku sayangku, aku janji akan lebih baik. Kita akan menyewa pengasuh lain yang profesional, bukan wanita kampung. Kita akan mengirim anak-anak ke sekolah berasrama di Swiss yang terbaik di dunia agar mereka dirawat dengan baik dan kita bisa menikmati bulan madu kita. Musik, semuanya akan beres. Kau akan lihat, hanya jangan menatapku seperti itu. Sri dari sofa mengangkat kepalanya. Mereka tidak butuh sekolah berasrama, bisiknya dengan suara lemah. Namun jelas mereka butuh keluarga. Karina menoleh ke arahnya seperti ular berbisa, melupakan perannya sebagai asik korban sejenak. Kau diam saja, musik desisnya. Tidak ada yang memberimu hak untuk ikut campur. Ini antara tunanganku dan aku. Musik Siu menatap wanita yang berlutut di kakinya. Ia melihat rambut yang sempurna, perhiasan yang ia berikan, pakaian bermerek, dan kemudian ia menatap Seri. Musik rambutnya berantakan, kotor berlumpur dengan tangan merah karena dingin, tetapi memancarkan martabat yang tidak akan pernah dimiliki Karina bahkan dalam saat kehidupan. Berdiri, kata Bayu, itu bukan permintaan. Karina berdiri dengan cepat tersenyum dengan harapan. Berpikir ia telah menang, bahwa Bayu akan memeluknya.
Musik ia merapikan roknya dan mengeringkan air mata yang tidak ada. Kau lihat sayang, aku tahu kau akan mengerti. Itu adalah momen kelemahan, kita semua memilikinya. Ayo kita makan malam. Musik ya, biarkan. Sri membawa anak-anak ke dapur. Dan aku bilang kau berdiri agar kau bisa melihat ini. Sela-sela Bayu mengeluarkan ponselnya risaku dalam jaketnya. Layar ponsel bersinar dalam temaram ruang tamu. Karina mengerutkan kening bingung. Apa itu? Bayu menggeser jarinya di layar. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya play. Suara yang keluar dari speaker kecil ponsel itu jernih, brutal dan menghancurkan. Memenuhi ruangan dengan kejernihan yang membuat udara terasa sesak. Itu adalah suara Karina. Tetapi bukan suara manis yang ia gunakan dengan Bayu. Bukan pula suara korban yang baru saja ia gunakan. Itu adalah suara monster itu. Begitu aku menikah dan si bodoh itu menandatangani dokumen, aku akan mengirim anak-anak ini ke panti asuhan yang jauh. Aku hanya butuh cincinnya. Karina terpaku. Wajahnya kehilangan semua warna menjadi seputih selimut yang sangat ia idamkan. Ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rekaman itu terus berlanjut tanpa henti. Jika ia begitu peduli, biarkan ia memakannya. Tidak akan ada bocah-bocah berteriak yang merusak hidup mewah. Tukri duduk di sofa, menutupi mulutnya dengan satu tangan, menghidupkan kembali rasa sakit dari kata-kata itu, tetapi merasakan untuk pertama kalinya bahwa keadilan akan datang. Ia menatap Bayu yang memegang ponsel seolah itu adalah pedang, menunjuk langsung ke jantung kebohongan. Rekaman itu berlanjut memutar ulang momen tepat ketika Karina berbicara dengan temannya. Fitri, Bayu adalah seorang pria dan pria itu sederhana. Aku akan bilang bahwa si bodoh itu mengundurkan diri. Satu-satunya yang penting bagiku adalah ia menandatangani surat wasiat. Aku benci bau keluarga yang dimilikinya rumah ini. Bayu menghentikan rekaman tepat setelah tawa kejam Karina, keheningan yang mengikuti mutlak. Bahkan jam-jam pun sepertinya tidak berani berdetak. Karina mundur terhuyung di atas karpet persia. Tangan-tangannya gemetar tak terkendali. Ia menatap ponsel lalu ke Bayu mencari jalan keluar. Alasan kebohongan lain dengan putus asa. Itu diedit. Gagapnya dengan suara tercekik. Itu kecerdasan buatan. Sekarang ini mereka bisa memalsuk suara. Seseorang mengirimimu itu untuk memisahkan kita. Itu jebakan dari rekan-rekanmu atau darinya? Ia menunjuk Sri dengan jari gemetar. Pasti dia merekam sesuatu dan memanipulasinya. Bayu menggelengkan kepalanya perlahan dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Bukan kesedihan karena kehilangan Karina, melainkan kesedihan karena begitu buta. Tidak ada yang mengirimnya kepadaku Karina. Aku yang merekamnya. Karina membeku. Apa? Aku tidak bepergian. Ungkap Bayu melangkah ke arahnya, membuatnya mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Aku tidak pernah pergi, perjalanan bisnis dibatalkan pada menit terakhir. Aku ingin memberimu kejutan. Aku tiba jam yang lalu. Aku berada di perpustakaan menyiapkan hadiah untukmu dan untuk anak-anak. Dan aku akan keluar untuk menyambutmu ketika aku mendengar teriakanmu. Karina merasa tanah terbelah di bawah kakinya. Bayu ada di sana sepanjang waktu di balik pintu kayu mendengar setiap penghinaan. Mendengar rencana besarnya untuk merampoknya dan menyingkirkan darahnya sendiri. Bayu mohonnya jatuh berlutut lagi. Kali ini benar-benar kalah oleh beratnya bukti. Tolong, aku hanya bercanda. Itu hanya lelucon dengan Fitri. Aku tidak akan pernah melakukannya sungguhan. Bercanda. Bayu tertawa getir tanpa humor. Mengusir tiga bayi yang baru lahir ke udara dingin tanpa seselimut itu bercanda. Musik menginjak satu-satunya botol susu yang mereka miliki itu bercanda. Menyebut darah saudara perempuanku sampah itu bercanda. Bayu membungkuk untuk sejajar dengan matanya. Kedekatannya menakutkan. Aku mendengarmu mengatakan aku bodoh. Bahwa aku sederhana. Bahwa kau hanya butuh tanda tanganmu. Musik. Baiklah Karina Selamset. Kau benar dalam satu hal. Aku memang bodoh. Aku bodoh karena percaya kau mencintaiku. Aku bodoh karena berpikir kau bisa menjadi ibu bagi mereka. Ia berdiri tiba-tiba menatap Karina dari atas dengan penghinaan yang lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Tapi bagian yang sederhana itu akan kubantah. Karina, cukup sederhana bagiku untuk melihat siapa kau sebenarnya begitu. Kau merasa sendirian. Kau tidak butuh bertahun-tahun untuk menunjukkan wajahmu. Kau hanya butuh lama menit kekuasaan dan sepasang sarung tangan karet. Karina mencoba meraih celana Bayu sambil menangis putus asa. Aku mencintaimu. Aku bersumpah aku mencintaimu. Uang tidak penting bagiku. Kita bisa menandatangani perjanjian pranikah. Apapun yang kau mau tapi jangan tinggalkan aku. Apa yang akan dikatakan teman-temanku? Apa yang akan dikatakan masyarakat? Bayu melepaskan cengkeramannya dengan gerakan kering. Masyarakat, tanyanya tak percaya. Kau masih mengkhawatirkan itu Karina. Kau baru saja menunjukkan bahwa kau tidak punya jiwa dan kau khawatir apa kata orang.
Itulah masalahmu. Kau kosong, kau cangkang cantik di luar, tapi di dalam kau busuk. Bayu berjalan ke sofa tempat Sri mengamati kejadian itu dengan mata terbelalak. Ia membungkuk dan mengelus lembut kepala salah satu bayi. Lalu ia menatap Sri. Dia, kata Bayu menunjuk pelayan itu. Dia tidak memiliki nama keluargamu, tidak memiliki pakaian desainermu, tidak memiliki pendidikanmu di sekolah swasta, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak akan pernah bisa engkau beli bahkan dengan semua uangku. Ia berbalik ke arah Karina untuk memberikan pukulan terakhir. Dia memiliki martabat, dia memiliki keberanian, dan yang terpenting dia memiliki cinta. Dia menghadapimu tahu bahwa dia bisa kehilangan segalanya hanya untuk melindungi anak-anak yang bukan miliknya. Kau ingin membuang mereka, dia rela memberikan nyawanya untuk mereka. Karina tetap di lantai terisak-isak meringkuk menyedihkan. Realitas situasinya mulai meresap ke dalam pikirannya. Tidak ada pernikahan, tidak ada warisan, tidak ada penus di Bayu mendekatinya untuk terakhir kalinya mengulurkan tangan. Berikan cincin itu, perintahnya. Karina mendongak dengan mata merah dan bengkak melindungi tangan kirinya dengan tangan kanan. Tidak, tolong Bayu, itu berlian 5 karat, itu milikku, itu hadiah. Aku bilang berikan cincin itu. Ulang Bayu, suaranya menggema seperti guntur di ruang tamu. Cincin itu milik nenekku, seorang wanita yang membesarkan 7 anak sendirian selama perang. Seorang wanita yang memberikan makanannya kepada orang miskin meskipun ia kelaparan. Cincin itu melambangkan pengorbanan dan cinta. Di jarimu itu adalah penghinaan terhadap kenangannya. Karina gemetar melepaskan cincin itu perlahan. Ia merasa seperti mencabut sepotong kulit. Ia meletakkannya di telapak tangan Bayu. Bayu menutupnya di kepalan tangannya tanpa melihatnya. Seolah itu sepotong arang kotor. Sekarang, kata Bayu menunjuk pintu dengan gerakan memerintah. Bangun dan pergi. Apa? Erang Karina, sekarang malam. Aku mau kemana? Aku tidak tahu. Jawab Bayu dengan dingin. Dan jujur saja Karina, aku tidak peduli. Kau beruntung. Aku tidak memanggil polisi karena percobaan penelantaran anak dan penganiayaan. Kau punya 5 menit untuk keluar dari propertiku. Dan ketika aku bilang keluar, maksudku apa adanya dirimu sekarang. Barang-barangku, tanyanya ngiri. Pakaianku, perhiasanku, aku akan mengirimnya. Kata Bayu berbalik untuk kembali ke Sri dan bayi-bayi itu. Musik atau mungkin aku akan mendonasikannya ke panti asuhan. Itu akan menjadi keadilan puitis, bukan begitu? Kau monster, teriak Karina berdiri dengan riasan luntur membuatnya terlihat seperti badut tragis. Aku akan membalasmu. Keluar! Kata Bayu tanpa menatapnya. Karina berlari ke pintu menangis karena marah dan keluar ke malam yang dingin. Musik malam yang sama di mana ia telah mengutuk anak-anak beberapa menit sebelumnya. Bantingan pintu terakhir bergema seperti penutup peti mati. Keheningan kembali ke ruang tamu. Tetapi kali ini bukan keheningan tegang. Itu adalah keheningan yang bersih. Bayu menghela napas dalam-dalam seolah telah melepaskan beban seberat traton. Ia melonggarkan dasinya dan duduk di sofa di samping Sri. Apakah mereka baik-baik saja? Tanyanya menatap bayi-bayi itu. Suaranya kembali lembut dan manusiawi. Musik Sri mengangguk dengan air mata baru di matanya. Tetapi ini adalah air mata syukur. Mereka hangat, Tuan. Mereka tidur. Bayu mengangguk menutup mata sesaat. Mimpi buruk telah berakhir. Tetapi kisah penebusan baru saja dimulai. Gema. Bantingan pintu terakhir Karina masih bergetar di udara pada ruang tamu. Tetapi di dalam rumah megah itu waktu seolah berhenti. Bayu tetap berdiri di depan pintu yang tertutup selama beberapa detik dengan tangan masih bertumpu pada kayu. Seolah ia ingin memastikan secara fisik bahwa racun telah dikeluarkan. Napasnya musik berat, tidak teratur. Suara seorang pria yang baru saja terbangun dari mimpi buruk untuk menemukan kenyataan yang menyakitkan, tetapi perlu perlahan ia berbalik. Matanya merah karena menahan air mata kemarahan mencari sofa beludru. Di sana ada Sri kecil gemetar di bawah jaket walnya dengan rambut hitam menempel di dahinya karena keringat dingin dan gerimis. Ia mendekap ketiga bayi itu dengan posesif yang ganas, seolah ia takut atap akan runtuh sewaktu-waktu. Bayu berjalan ke arahnya bukan dengan langkah tegas seorang miliarder pemilik kerajaan, melainkan dengan berat seorang pria rendah hati. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di atas karpet Persia, mengabaikan rasa sakit sendi-sendinya, mengabaikan protokol, mengabaikan semua yang telah diajarkan kepadanya tentang menjaga jarak dengan pelayan. Sri, suaranya pecah. Itu adalah bisikan serak, penuh rasa bersalah yang besar. Musik, lihatlah aku, tolong. Sri mendongak perlahan. Matanya yang gelap dipenuhi sisa ketakutan. Meskipun Bayu telah membelanya tahun-tahun perbudakan dan hierarki sosial membuatnya tetap waspada. Ia mencoba berdiri sambil memberi isyarat untuk mengembalikan jaketnya. Maafkan aku Tuan Bayu, aku membasahi semuanya. Sofa itu jaket Tuan. Ia gagap dengan gigi gemeretak. Aku seharusnya tidak duduk di sini.
Aku hanya pelayan. Aku tidak. Bayu meletakkan tangan besarnya yang hangat di atas tangan Sri, menghentikan gerakannya dengan kelembutan yang putus asa. Jangan bergerak. Jangan berani meminta maaf, bukan kau. Tidak pernah musik kau. Bayu menundukkan kepala malu. Yang harus meminta maaf adalah aku, Sri. Aku buta, bodoh yang sombong. Aku membawa wanita itu ke rumah ini, ke rumah tempat kakakku tumbuh. Dan aku membiarkannya menghinamu. Aku membiarkannya membahayakan keponakan-keponakanku. Jika aku tidak ada di sini, jika kau tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Suara Bayu meredup tercekik oleh iaskan kering. Gambaran bayi-bayi di jalanan yang membeku menyerangnya dengan kekuatan kereta api. Ya Tuhan, mereka bisa saja mati malam ini dan itu akan menjadi salahku. Sri melihat air mata majikannya jatuh di tangannya yang kasar dan memerah karena pekerjaan. Sesuatu pecah di dalam dirinya juga. Musik batasan tak terlihat antara tuan dan pelayan larut dalam momen kerentanan yang sama itu. Bukan salah tuan-tuan, kata Sri melepaskan satu tangan untuk menepuk bahu Bayu dengan lembut. Itu adalah isyarat naluriah keibuan. Tuan tidak tahu kejahatan kadang menyamar sebagai malaikat. Dia menipu tuan juga, tapi kau melihatnya. Kata Bayu mengangkat pandangan, menatapnya dengan kekaguman yang belum pernah Sri terima dari siapapun. Kau melihat kebenaran dan kau tidak peduli kehilangan pekerjaanmu. Kau tidak peduli berada di jalanan. Sri, kau menghadapinya hanya dengan tubuhmu. Mengapa? Mengapa mempertaruhkan begitu banyak demi anak-anak yang bukan milikmu? Sri menatap ketiga anak kecil yang tertidur. Budi menghela napas panjang dalam tidur. Karena tidak ada anak orang lain. Tuan Bayu jawabnya dengan sederhana. Sebuah kebenaran yang begitu murni hingga menerangi ruangan. Ketika seorang anak menangis karena dingin, ia adalah anak semua orang dan mereka-mereka memiliki mata kakak tuan. Aku sangat mencintai Nyonya Ratna. Dia baik kepadaku. Aku tidak bisa membiarkan kenangannya membeku di jalanan itu. Bayu menutup matanya, merasakan bagaimana kata-kata itu menyembuhkan luka yang dalam di hatinya. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Sri yang dingin. Tanganmu dingin sekali, gumamnya. Untuk pertama kalinya menyadari luka di buku-buku jarinya dan tidak adanya sarung tangan yang telah dirobek karena kau terluka. Itu hanya goresan yang mencoba mengecilkan. Musik tidak lagi. Bayu berdiri dengan tekad baru. Wajahnya berubah. Kesedihan memberi jalan pada tindakan. Kau tidak akan menderita lagi, Sri. Dingin telah berakhir, penghinaan telah berakhir. Ia berjalan cepat ke arah perapian dan mengipasi api hingga menyala-nyala memenuhi ruangan dengan kehangatan oranya yang menenangkan. Kemudian ia pergi ke lemari bar, tetapi bukan untuk menuangkan alkohol. Ia mengambil sebotol air dan gelas kristal bersih. Ia kembali dan menawarkannya kepada Sri. Minumlah, kau perlu hidrasi. Aku akan memanggil dokter keluarga untuk datang memeriksa bayi-bayi itu. Dan kau sekarang juga tidak, Tuan. Serui, takut akan biaya sudah sangat larut. Ia akan menagih banyak. Kami baik-baik saja sungguh. Aku akan membayar setiap sen dari hartaku untuk kalian bertiga. Kata Bayu sambil menekan nomor di ponselnya tanpa ragu. Musik, dengarkan baik-baik, Sri. Mulai hari ini kau bukan asisten rumah tangga, kau adalah penjaga keluarga ini. Dan aku bersumpah demi kenangan kakakku, Nyonya Ratna, bahwa selama aku hidup, kau dan anak-anak ini tidak akan pernah lagi tidak dihormati oleh siapapun. Saat Bayu berbicara di telepon dengan dokter menuntut kehadirannya segera, Sri menunduk menatap cincin tunangan yang telah ditinggalkan Bayu di atas meja kopi. Berlian itu bersinar dengan cahaya dingin dan mati. Kemudian ia menatap bayi-bayi yang hangat dan aman di lengannya. Itu adalah harta yang sebenarnya. Tiba-tiba musik suara keras seperti benturan kering dan logam bergema dari pintu utama. Seseorang sedang menggedor pintu dari luar. Itu bukan ketukan biasa, itu adalah ketukan kemarahan. Bayu menutup telepon perlahan, ekspresinya mengeras, kedamaian telah terganggu. Jangan pergi, Bayu. Bisik ketakutan kembali ke matanya. Musik itu dia. Dia kembali. Bayu berjalan menuju pintu, tetapi tidak membukanya. Ia berbalik ke arah Sri dan memberinya isyarat tenang. Tetap di sini, jangan melihat. Tutupi telinga anak-anak. Ini berakhir sekarang. Bayu tidak membuka pintu utama. Sebaliknya, ia berjalan ke interkom keamanan yang terpasang di dinding samping dan menekan tombol yang terhubung dengan pos keamanan perimeter dan ruang staf keamanan internal. Pak Budi, kata Bayu. Suaranya terdengar seperti baja dingin. Datang ke pintu utama sekarang dan bawa 2 orang. Segera, Tuan. Jawab suara serak kepala keamanan. Di luar ketukan terus berlanjut. Buka pintu, Bayu. Suara Karina terdengar teredam, tetapi histeris melalui kasus solid. Ini ilegal, barang-barangku ada di sana. Kau tidak bisa meninggalkanku di sini. Dingin, aku tunanganmu. Bayu menunggu. Ia tidak bergerak. Ia melihat melalui jendela samping bagaimana 3 sosok berseragam berlari dari sayap timur properti menuju teras. Itu adalah Pak Budi dan para penjaganya.
Pria-pria serius yang memuja mendiang saudara perempuan Bayu, dan yang selalu memandang Karina dengan curiga. Meskipun mereka tidak pernah bisa mengatakan apa-apa. Sampai hari ini Nona menjauhlah dari pintu. Terdengar suara berat Pak Budi dari luar. Bayu membuka pintu utama saat telah Itian masuk lagi. Tetapi kali ini ia siap. Pemandangan diteras menyedihkan. Karina sedang memukul kayu dengan kepalan tangan kosong. Riasannya berantakan dengan maskara hitam mengalir di pipinya dan rambutnya yang sempurna telah terurai menjadi kusut karena angin. Saat melihat pintu terbuka wajahnya bersinar dengan harapan yang sakit. Bayu musik teriaknya mencoba masuk. Aku tahu kau tidak akan tega katakan pada gorila-gorila ini untuk melepaskanku, mereka hampir menyentuhku. Bayu berdiri di ambang pintu menghalangi pintu masuk dengan tubuhnya. Ia tidak membiarkannya lewat sentimeter pun. Pak Budi, kata Bayu, menatap kepala keamanan dan mengabaikan Karina. Nona Karina de la Vega tidak lagi diterima di properti ini. Mulai detik ini ia dilarang masuk. Jika ia mencoba masuk, perlakukan ia seperti penyusup musuh manapun. Pak Budi mengangguk dengan kepuasan profesional yang stasaris tidak bisa ia sembunyikan. Mengerti, Tuan Bayu? Karina terenganga, otaknya tidak memproses penolakan. Apa kau mengusirku dengan penjaga? Suaranya naik 1 oktav pecah. Ini aku, Karina, kita akan ke Paris minggu depan. Bayu, tolong. Musik, aku kedinginan, lihat aku gemetar. Sri juga kedinginan, jawab Bayu tanpa emosi. Dan bayi-bayi juga. Dan kau menertawakan mereka. Itu berbeda, mereka pelayan. Aku orang baik, teriak Karina mengungkapkan sifat aslinya sekali lagi dalam keputusasaannya. Bayu menggelengkan kepalanya, jijik, singkirkan dia dari sini. Pak Budi dan penjaga lainnya maju. Karina mencoba mundur. Tetapi sepatu hak tingginya tergelincir di batu basah. Jangan sentuh aku. Jeritnya melayangkan tangan ke udara. Aku akan menuntut kalian. Kalian tahu siapa ayahku. Ini agresi. Nona, tolong ikut kami ke pintu keluar. Atau kami harus mengangkat Nona, kata Pak Budi dengan tenang memegang lengannya dengan erat. Lepaskan aku. Bodoh, musik, Karina meronta dan dalam perebutan itu, salah satu sepatu desainernya, sebuah stiletto bermerek, terbang dan jatuh ke genangan lumpur. Bayu menatap sepatu di lumpur. Itu adalah gambaran sempurna dari kejatuhan sepatuku. Erang Karina menatap kakinya, yang telanjang dan kotor. Harga Pak Budi, selas musik Bayu. Pastikan dia keluar dari perimeter, tutup gerbang elektronik dan batalkan kode aksesnya sekarang juga. Bayu, teriak Karina saat penjaga mulai menyeretnya, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan ketegasan yang tak terbendung, menjauhkannya dari cahaya hangat pintu masuk. Aku tidak punya mobilku, kuncinya ada di dalam ponselku, tidak ada baterai. Bagaimana aku akan pergi? Bayu menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum menutup pintu. Jalanlah Karina, jalanlah seperti yang dilakukan Sri. Mungkin dingin akan membantumu merenungkan apa artinya kemanusiaan. Aku membencimu, teriakan Karina merobek malam. Aku membencimu dan pelayan itu dan anak-anak tak sah itu, aku akan membalas kalian semua. Bayu menutup pintu. Bunyi klik kunci adalah suara termanis yang pernah ia dengar dalam bertahun-tahun. Keheningan, kembali ke lobi. Teriakan Karina meredup saat ia diseret menuju jalan gelap musik jauh, di mana racunnya tidak bisa menyentuh siapapun. Bayu berdiri sejenak di depan pintu yang tertutup, menarik napas dalam-dalam. Lalu ia berbalik di sofa. Sri menatapnya dengan mata terbelalak. Bayi-bayi masih tidur, tidak menyadari pertempuran yang baru saja dimenangkan atas nama mereka. Bayu berjalan kembali ke ruang tamu, tetapi kali ini langkahnya ringan. Ia duduk di tepi meja kopi di depan Sri. Dia pergi, katanya, selamanya. Sri menghela napas gemetar dan menundukkan kepalanya. Tuan, lalu, sekarang apa yang akan terjadi? Dia adalah tunangan Tuan. Tuan sendirian. Bayu menatap ketiga bayi itu lalu ke Sri. Ia tersenyum. Senyum, sedih tetapi tulus. Yang pertama setelah sekian lama. Aku tidak sendirian. Aku terbebas dari kesendirian yang ditemani. Aku terbebas dari kebohongan. Bayu membungkuk dan meraih tangan Sri lagi. Sri, aku harus meminta sesuatu kepadamu. Aku tahu ini banyak permintaan setelah apa yang kau alami hari ini. Apun itu Tuan, apun itu. Jangan panggil aku Tuan, panggil aku Bayu. Dan yang ingin aku minta adalah. Bayu menatap ketiga bayi kembar itu dengan lembut. Aku tidak tahu bagaimana menjadi ayah. Aku tidak tahu bagaimana mengganti popok atau bagaimana menenangkan tangisan. Kakakku membawa pengetahuan itu bersamanya. Aku membutuhkanmu, bukan sebagai pelayan melainkan sebagai keluarga. Aku ingin kau membantuku membesarkan mereka. Aku ingin kau menjadi pengasuh resmi dengan ngaji yang memungkinkanmu hidup layak, membawa ibumu jika kau ingin tinggal di sini atau di rumah tamu. Tapi aku membutuhkanmu karena engkau satu-satunya yang mencintai mereka saat tidak ada yang melihat. Sri merasakan air mata Bali mengalir, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan emosi yang mesang memenuhi dadanya. Aku tidak tahu harus berkata apa.
Katakan ya, kata Bayu. Demi mereka. Sri menatap anak-anak kecil itu mengelus pipi Rian. Ya, bisiknya, tentu saja aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka juga anak-anakku. Bayu mengangguk puas. Kalau begitu sudah diputuskan. Besok kita akan mengubah banyak hal. Tapi untuk hari ini, ia berdiri dan pergi ke lemari tua, mengeluarkan selimut wol tebal, jauh lebih hangat dan lembut daripada yang diimpor Karina. Untuk musik hari ini, istirahatlah. Bayu menyelimuti Sri dan bayi-bayi itu dengan selimut. Ia duduk di kursi dekat, mengawasi tidur mereka seperti seorang penjaga yang telah menemukan harta karunia yang paling berharga. Di luar, angin menderu membawa serta Jem teriakan seorang wanita yang memiliki segalanya dan kehilangan semuanya karena tidak punya hati. Di dalam api berderak dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun rumah megah itu tidak terasa seperti dingin, melainkan seperti rumah. Keadilan ilahi telah datang bukan dengan petir dan guntur, melainkan dengan sepasang sarung tangan karet dan tindakan cinta yang tak tergoyahkan. Pagi berikutnya tidak datang dengan malu-malu seperti biasanya di musim dingin. Matahari menerobos melalui jendela-jendela tinggi di ruang utama dengan kekuatan menyilaukan membasahi sofa beludru tempat Sri terlelap kelelahan malam sebelumnya. Sri membuka matanya tiba-tiba bingung, jantungnya berdebar secara naluriah waktu sarapan. Nona Karina akan berteriak jika kopi tidak siap pukul tepat. Ia segera bangkit mencari sepatu lamanya dengan pandangan tetapi berhenti seketika. Ia tidak berada di ranjang kerasnya di kamar pelayan di ruang bawah tanah. Ia berada di ruang tamu yang terlarang dan di atasnya bukan selisu tusang, melainkan selimut bulu angsa yang berbau lavender dan keamanan. Selamat pagi, kata suara berat dari dapur terbuka yang terhubung dengan ruang tamu. Sri menoleh. Pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Tuan Bayu ada di sana, tetapi ia tidak mengenakan setelan bisnisnya yang rapi. Ia mengenakan celana piak katun abu-abu dan kaos putih polos. Rambutnya berantakan, dan yang paling mengejutkan dari semuanya, ia menggendong Dina kecil di gendongan bayi di dadanya sambil dengan canggung mencoba mengocok telur di mangkuk. Tuan Sri melompat berdiri merapikan seragamnya yang kusut. Maafkan aku ketiduran. Aku seharusnya yang melakukan itu. Berikan mangkuknya tolong. Bayu mengangkat tangan menghentikannya dengan senyum lelah namun tulus. Jika engkau menyentuh mangkuk itu, aku akan memecatmu. Ia bercanda. Lelucon itu melayang di udara ringan tanpa ancaman yang biasa meliputi setiap kata di rumah itu saat Karina hadir. Duduklah Sri, hari ini kau tidak bekerja, hari ini kau sarapan. Tapi tuan, anak-anak Sri menatap ranjang bayi darurat yang telah Bayu buat dengan bantal di lantai tempat Rian dan Budi tidur nyenyak. Mereka sudah makan, kata Bayu dengan bangga, menunjuk 3 botol susu kosong dan bersih di atas meja dapur. Butuh hajam bagiku untuk memahami instruksi di kaleng formula, dan kurasa aku menumpahkan setengahnya ke kaosku, tetapi mereka kenyang dan kering. Sri merasakan matanya berkaca-kaca. Melihat pria paling berkuasa di kota, berlumuran susu dan dengan mata lelah karena merawat darahnya sendiri adalah pemandangan terindah yang pernah ia lihat. Terima kasih, bisiknya. Musik kembali duduk di tepi sofa, masih merasa tidak layak menerima kemewahan seperti itu. Bayu menyajikan 2 piring telur ora-arik yang sedikit gosong dan roti panggang lalu membawanya ke meja kopi. Ia duduk di depannya dengan Dina masih tidur di dadanya. Sri, kita harus bicara, kata Bayu. Nadanya menjadi serius, tetapi tidak keras. Sri merasakan benjolan di perutnya. Ini dia musik, pikirnya. Dia akan memberiku uang dan memintaku pergi. Itu hanya untuk 1 malam. Aku mengerti, tuan, katanya menundukkan kepala. Aku akan menyiapkan barang-barangku. Aku tidak ingin menjadi beban. Bayu meletakkan garpunya dengan keras di atas piring membuat suara logam yang mengejutkannya. Pergi, tanyanya tak percaya. Sri, apa kau tidak mendengar apapun yang kukatakan tadi malam? Kau tidak akan pergi kemanapun kecuali kau sendiri yang ingin. Ia membungkuk ke depan, menatap tajam tangan Sri yang pekerja keras. Aku sudah berbicara dengan pengacaraku sejak pukul 10 pagi. Karina menyebut namanya meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Ia meringis. Karina mencoba membekukan rekening gabunganku jam yang lalu. Ia mencoba masuk ke sistem keamanan. Apakah dia putus asa? Apakah dia akan kembali, tanya Syasri dengan ketakutan nyata. Tidak akan pernah, tegas musik Bayu. Suaranya seperti tembok beton. Pak Budi, kepala keamanan, memiliki perintah tegas. Jika ia menginjakan kaki di perimeter, ia akan ditangkap karena penyusupan. Aku telah membatalkan pertunangan, aku telah membatalkan pernikahan, dan yang terpenting aku telah mengajukan gugatan terhadapnya atas percobaan penelantaran anak dan penganiayaan psikologis. Sri membuka matanya lebar-lebar. Gugatan, tapi tuan, dia akan berbohong. Dia punya teman-teman yang berkuasa. Aku punya rekaman itu, Bayu mengingatkan sambil menyentuh sakunya. Dan aku punya sesuatu yang lebih kuat daripada pengaruh sosial apapun.
Aku punya kebenaran. Dia sudah tamat di kota ini, Ri. Teman-teman sosialitanya akan meninggalkannya begitu. Mereka tahu ia mencoba membuang 3 bayi ke jalanan di musim dingin. Reputasinya satu-satunya yang ia pedulikan dan itu sudah tidak ada lagi. Bayu menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan amplop tebal dari kertas manila yang telah ia tinggalkan di meja samping. Ia mendorongnya ke arah Sri. Buka. Sri mengambil amplop itu dengan tangan emetar. Ia merobek segelnya dan mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Penuh dengan istilah hukum yang tidak ia pahami sepenuhnya. Tetapi ada angka-angka dengan banyak 0 dan 6 lengkapnya Rosa Maria Hernan. Tidak, itu Sri Ayu Lestari. Apa ini? Tanyanya pusing. Sik itu kontrak, jelas Bayu. Tapi bukan perbudakan. Aku menunjukmu secara hukum sebagai wali pengganti dan kepala pelayan eksekutif rumah megah ini. Sri membaca angka gaji bulanan. Musik itu lebih dari yang ia dapatkan dalam 2 tahun membersihkan lantai. Tuan, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Ini uang yang disumbangkan, itu bukan sumbangan. Itu keadilan. Musik potong Bayu. Kau akan memiliki banyak pekerjaan. Aku ingin kau mengelola rumah ini. Aku ingin kau merekrut staf baru. Aku ingin kau memastikan bahwa tidak ada siapapun yang masuk melalui pintu itu memiliki sedikit pun kejahatan Karina. Sik, dan yang terpenting, aku ingin kau mengajariku bagaimana menjadi ayah. Bayu menatap bayi di dadanya. Kakakku Ratna, dia selalu mengatakan bahwa darah membuatmu menjadi kerabat, tetapi kesetiaan membuatmu menjadi keluarga. Kau menunjukkan lebih banyak kesetiaan dalam 5 menit daripada Karina dalam Tritianan. Uang ini untukmu, untuk ibumu agar kau bisa memperbaiki rumahmu di desa jika engkau mau atau membeli yang baru. Tapi aku ingin kau di sini. Tinggal di sini di suite tamu di sayap timur musik, bukan di ruang bawah tanah suite tamu Sri. Tidak bisa memproses begitu banyak informasi tapi kamar itu miliki kamar mandi, marmer dan pemandangan taman dan sekarang itu milikmu. Bayu tersenyum dan tolong Sri berhenti memanggilku tuan mulai hari ini di meja ini kita setara, kita adalah satu-satunya orang tua yang dimiliki anak-anak ini. Sri menatap kontrak itu lalu menatap Bayu dan akhirnya ia menangis. Itu bukan air mata kesedihan atau ketakutan. Itu adalah air mata penyembuhan. Bertahun-tahun menjadi tidak terlihat. Diperlakukan seperti perabot terhapus dengan tangisan itu. Terima kasih Bayu. Katanya mencoba nama itu untuk pertama kalinya rasanya manis. Saat itu musik B pintu berbunyi bukan ketukan agresif. Kali ini bel berbunyi lembut. Bayu bangkit menyerahkan Dina kepada Sri dengan hati-hati. Pasti pesanan yang kupesan. Ia berjalan menuju pintu dan kembali beberapa menit kemudian mendorong troli penuh kotak. Itu adalah kotak-kotak dari toko bayi, tetapi juga ada kotak-kotak dari toko pakaian wanita. Dari merek-merek yang hanya pernah dilihat Sri di majalah yang dibuang Karina ke tempat sos sampah. Karina membawa barang-barangnya, kata Bayu menendang kotak kosong dan meninggalkan kekosongan di lemari. Kupikir kita perlu mengisinya dengan barang-barang yang tidak tercemar kebencian. Ia membuka salah satu kotak dan mengeluarkan bukan gaun pesta, melainkan mantel wol tebal, sepatu bot, musim dingin berkualitas tinggi, dan beberapa set pakaian yang nyaman, hangat dan indah untukmu, katanya. Musik, buang seragam itu, Sri. Bakarlah. Aku tidak ingin melihatmu lagi dengan sarung tangan karet itu, kecuali kau ingin menggunakannya untuk berkebun. Di sini kau bukan lagi pelayan. Sri menyentuh kain mantel itu. Itu lembut, jauh lebih lembut daripada selimut yang diperjuangkan Karina. Indah sekali bulan-bulan berlalu secepat daun yang diterbangkan angin. Tetapi di dalam rumah megah itu, musim dingin berganti menjadi musim semi yang bersinar. Musik rumah itu tidak lagi menjadi museum yang sunyi. Kini, lobi tempat Karina berteriak penuh dengan mainan warna-warni. Lantai kayu yang mengkilap memiliki bekas jejak alat bantu jalan bayi dan yang terpenting ada tawa. Suatu sore yang cerah, Bayu sedang duduk di karpet ruang tamu mencoba merakit kastil balok dengan Budi dan Rian. Ia terlihat lebih muda, lebih musik hidup. Ia telah kehilangan kekakuan pengusaha yang pahit. Sri masuk dari taman membawa Dina di lengannya. Ia tidak lagi mengenakan seragam. Ia mengenakan celana jeans dan blus bunga yang ceria dengan rambut terurai jatuh di bahunya. Ia terlihat berseri-seri, percaya diri menguasai dirinya sendiri. Lihat siapa yang sudah bisa bertepuk tangan. Umum Sri dengan emosi duduk di samping Bayu di karpet. Dina melihat pamannya tertawa cekikan dan menyatukan tangan-tangan gemuknya dalam tepukan yang canggung. Namun antusias
Bayu melepaskan balok-balok itu dan bertepuk tangan bersamanya. Tertawa terbahak-bahak, "Bagus anakku, bagus." Ia berbalik ke arah Seri, matanya bersinar dengan cahaya istimewa. "Kau lihat ini," katanya menunjuk kekacauan bahagia di sekeliling mereka. "Semua ini, kebahagiaan ini, berkatmu. Jika kau mematuhi malam itu, jika engkau ketakutan hari ini, rumah ini akan kosong dan dingin." Sri tersenyum merapikan rambut Dina. "Tidak, Bayu. Tuan juga berani, Tuan berani melihat kebenaran. Banyak pria akan lebih memilih menutup mata dan tetap bersama wanita cantik itu. Tuan memilih hati." Bayu menatapnya sejenak. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung. Itu adalah keheningan yang dipenuhi janji masa depan yang ditulis setiap hari. Tidak ada terburu-buru. Cinta romantis mungkin datang, mungkin tidak. Tetapi apa yang mereka miliki sekarang lebih kuat. Sebuah aliansi yang ditempa dalam api dan perlindungan. "Ngomong-ngomong," kata Bayu memecah momen dengan senyum nakal. "Pak Budi meneleponku," katanya ia melihat Karina di pusat kota. Sri sedikit tegang. "Oh, ya. Dia keluar dari toko gadai. Sepertinya menjual perhiasannya tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidupnya. Dan coba tebak, tidak ada yang membalas teleponnya. Kesendirian yang ia inginkan untukmu kembali kepadanya berlipat 3. Sri menatap anak-anak yang aman, dicintai, bahagia. Ia tidak merasakan kepuasan balas dendam. Ia hanya merasakan kedamaian. Keadilan ilahi tidak memerlukan ia melakukan apa-apa lagi. Kehidupan itu sendiri telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. "Semoga Tuhan membantunya," kata Sri tulus, "karena kami tidak lagi membutuhkannya." "Amin." "Untuk itu," jawab Bayu. Saat itu Rian merangkak ke arah Sri dan memeluk kakinya. Budi melompat ke atas Bayu. Dina terus bertepuk tangan. Kamera perlahan menjauh, menunjukkan seluruh pemandangan. Api menyala di perapian. Cahaya keemasan sore hasuk masuk melalui jendela dan di tengahnya sebuah keluarga. Musik bukan keluarga dari darah yang sempurna atau nama keluarga yang bergengsi, melainkan keluarga yang dibangun dari pecahan-pecahan yang hancur yang ketika bersatu membentuk sesuatu yang tak dapat dihancurkan. Bayu mengambil tangan Sri di atas kepala anak-anak dan meremasnya dengan lembut. "Kita sudah di rumah, Ri," katanya. "Kita sudah di rumah," jawabnya. Dan ketika gambar memudar menjadi hitam, hanya ada satu kepastian. Uang bisa membeli sebuah rumah megah, tetapi hanya cinta seorang pelayan sederhana yang mampu membeli sebuah rumah. Tamat.